Strategi Carlo Ancelotti membuat kemenangan Real Madrid terasa sangat mudah saat melawan Barcelona. Padahal 12 bulan lalu, Barcelona memenangkan final Piala Super Spanyol dan semua orang memuji era baru dominasi Barca di bawah Xavi Hernandez. Mereka mengakhiri dominasi skuad Real Madrid yang skuadnya dibilang menua. Setahun berlalu, Barcelona kini justru compang-camping dan masa depan Xavi tidak pasti. Sementara Real Madrid kembali mendominasi. Los Blancos telah membuktikan sekali lagi bahwa skuad mereka akan terus berinovasi dan menemukan kembali jati dirinya. Dan kemenangan di final Supercopa di Espana ini menjadi balas dendam yang manis. Apalagi seakan pertandingan tampaknya sudah berakhir hanya dalam 10 menit pertama. Apa saja yang menjadi penentu kebangkitan dan kemenangan Real Madrid kali ini? Dan bagaimana strategi Carlo Ancelotti meracik timnya hingga membuat kemenangan ini terasa mudah? Simak penjelasannya sebagai berikut. Vinicius Junior ungguli 2 Ronaldo. Yang pertama jelas adalah keberadaan Vinicius Junior di laga final melawan Barcelona kali ini. Vinicius Junior mendominasi di sayap, dan pertahanan Barcelona dengan seketika cepat runtuh. Pemain depan asal Brasil itu mencetak hat-trick dan memainkan peran penting. Ia membuat kemenangan ini terasa mudah bagi Real Madrid. Vini adalah yang terbaik dari yang terbaik di pertandingan El Clasico ini, dan ia benar-benar membuat pertahanan Barcelona porak-poranda. Yang paling menakjubkan adalah saat ia berhasil mencatatkan hat-trick, dan ketiga golnya tersebut ia cetak di babak pertama. Salah satunya dari tendangan penalti gara-gara ia sebelumnya dilanggar oleh Ronald Araujo. Vinicius juga ikut berperan atas terciptanya gol keempat Madrid yang dihasilkan oleh Rodrigo. Tak cukup sampai di situ, ia adalah pemain yang membuat Ronald Araujo di kartu merah oleh wasit. 3 gol Vinicius di laga ini pun terbilang istimewa. Menurut catatan Opta, Vinicius adalah pemain pertama yang bisa mencetak hat-trick di El Clasico hanya dalam waktu 39 menit di abad ke-21. Winger 23 tahun ini bahkan bisa melampaui catatan 2 legenda Real Madrid, Cristiano Ronaldo dan Ronaldo Nazario. Kedua Ronaldo itu tidak pernah mencetak hat-trick ke gawang Barcelona. Vinicius bisa. Jadi wajar menurut kami jika Vinicius memang sangat layak mendapatkan penghargaan Man of the Match di final Supercopa di Espana kali ini. Peran besar buruknya pertahanan Barcelona. Pada El Clasico edisi sebelumnya, Ronald Araujo seringkali menjadi lawan yang sulit bagi Vinicius Junior. Xavi selalu memberikan tugas khusus bagi pemain asal Uruguay itu untuk menjaga Vinicius. Namun yang terjadi di final Supercopa kali ini adalah kebalikan dari kebiasaan yang terjadi. Vinicius kali ini unggul telak dari Araujo pada level individu maupun kolektif. Vinicius Junior terlibat dalam semua gol Real Madrid ke gawang Barcelona. Dia mencetak 3 gol dan juga berperan dalam proses gol Rodrigo pada menit ke-64. Nah, dari 4 gol itu, 3 gol kebobolan Barca melibatkan kesalahan Araujo. Pada gol kedua Real Madrid, Vinicius berlari cepat dan meninggalkan Araujo. Vinicius kemudian mampu menjangkau umpan yang dilepas oleh Rodrigo. Gol ketiga Real Madrid lahir dari titik putih penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Vinicius. Pada prosesnya, Madrid mendapatkan hadiah penalti setelah Vinicius berlari lebih cepat kemudian dilanggar oleh Araujo. Lalu pada gol keempat Madrid, kesalahan Araujo juga punya andil. Vinicius masuk ke dalam kotak penalti dan Araujo diam saja membiarkannya. Vinicius melepas umpan yang kemudian diblok Koundé dan disambar oleh Rodrigo. Puncak dari keunggulan Vinicius atas Araujo terjadi pada menit ke-71. Vinicius lagi-lagi mampu memenangkan duel 1 lawan 1 dan membuat Araujo melanggarnya. Ronald Araujo pun mendapat kartu kuning kedua dan harus keluar lapangan untuk mandi lebih cepat. 4 gol yang dicetak oleh Real Madrid sesungguhnya terjadi karena buruknya koordinasi pertahanan Barcelona secara keseluruhan. Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham, hingga bahkan Valverde pun dengan mudah melewati pertahanan Barcelona yang digalang oleh Jules Koundé dan Christensen. Jika tak segera memperbaiki pertahanannya, maka rasanya sangat berat bagi Barcelona untuk menjaga persaingan di musim ini. Bakat besar pada Rodrigo Goes. Carlo Ancelotti dengan strateginya memakai 2 penyerang di laga ini untuk Real Madrid. Rodrigo adalah salah satunya dan ia mengisi sisi kanan di lini serang El Real.
Rodrigo ikut andil atas terciptanya gol kedua Vinicius. Ia menembus jebakan offside Barcelona dan memberikan assist pada sang kompatriot. Rodrigo akhirnya juga ikut mencatatkan 1 gol. Ia mencetak gol keempat El Real dan memastikan kemenangan diraih atas Blaugrana. Trio baru Real Madrid. Real Madrid pernah memiliki lini serang paling menakutkan pada trio BBC, yaitu Gareth Bale, Karim Benzema, dan Cristiano Ronaldo. Nah kini, Real Madrid punya trio baru yang siap meneror pertahanan tim lawan. Trio BBC membawa Real Madrid menjadi raja di Eropa. Real Madrid meraih 4 gelar Liga Champions dengan mengandalkan 3 pemain tersebut di lini serang. Era trio BBC berakhir saat Bale dan Ronaldo pindah. Ronaldo meninggalkan Bernabeu pada awal musim 2018-2019 untuk bergabung dengan Juventus. Sementara Gareth Bale pindah ke Tottenham dengan status pinjaman pada Januari 2021. Karim Benzema menjadi kepingan terakhir yang hengkang dari Real Madrid Juni 2023 lalu. Tanpa BBC, Real Madrid kini sudah punya trio baru di lini depan. Pada awal musim 2023-2024, Carlo Ancelotti harus membuat penyesuaian taktik karena ditinggal oleh Karim Benzema. Pelatih asal Italia itu mengubah formasi dasar Real Madrid dari 4-3-3 menjadi 4-4-2 berlian atau 4-3-1-2. Don Carlo membuat kombinasi baru di lini depan. Vinicius yang biasanya jadi winger digeser sebagai penyerang tengah, berduet dengan Rodrigo Goes. Sedangkan Jude Bellingham yang dibeli dari Dortmund dimainkan sebagai gelandang serang. Bellingham mendapatkan kebebasan bergerak. Pemain 20 tahun itu acap kali berada di kotak penalti dan menjadi target umpan. Trio Vinicius, Rodrigo, dan Bellingham beradaptasi dengan baik. Meskipun belum bisa disebut konsisten, trio baru ini sangat menjanjikan. Mereka masih sangat muda dan bisa diandalkan dalam beberapa musim ke depan. Ada Vini ngapain kejar Mbappe? Real Madrid terlihat cukup nyaman dengan formasi baru yang ditetapkan oleh Ancelotti pada awal musim 2023-2024. Lini depan mampu bekerja dengan baik dan cukup tajam. Di belakang, Madrid juga sangat solid. Lantas, apakah Real Madrid masih butuh Kylian Mbappe yang mungkin akan mengubah komposisi trio lini depan yang sudah cukup padu ini? Real Madrid sejatinya punya kedalaman skuad di lini depan yang cukup mumpuni untuk bersaing. Joselu bisa menjadi opsi dari bangku cadangan. Lalu masih ada Endrick yang bisa diandalkan. Dan juga sebagai pelapis Bellingham, ada nama Brahim Diaz dan Arda Güler. Jadi kini ide untuk mendatangkan Kylian Mbappe, apalagi dengan bandrol mahal dan belum lagi banyak drama yang gak jelas, menurut kami ya gak perlu lagi ya. Mungkin Mbappe boleh cari kerja di tempat lain. Liga Inggris mungkin? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.